Orang yang nge-DM ke gua itu dia bilang kalau dia itu ya ada mirisnya itu dia kayak males gitu dia untuk bisa sekolah ke Indonesia dan 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Sekarang kita mau car vlog, bro. Gua di hari Jumat sekarang. Kita mau car vlog sama ada Rehan di belakang. Terus gue baru pulang sholat Jumat. Terus kita mau bicara mengenai masalah kemarin, bro. Masalah pendidikan yang ada di Indonesia dan masalah respon-respon dari teman-teman. Terus gue mau ceritain kayak ada apa ya? Ada yang DM ke gue gitu yang gue tuh banget kayak nggak percaya ada DM kayak gitu. Oke, kita langsung car vlog aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita mau pergi ke Costco. Costco itu kayak grocery store yang gede di sini. Itu kayak apa ya? Toko grocery store yang grosiran gitu, bro, yang barang-barangnya banyak-banyak gitu. Kita kesana itu ya setiap weekend biasanya. Cuman karena kebetulan sekarang Rehan did a great job, jadi ya udahlah. Kita sekarang dateng ya karena Rehan mau beli. What do you wanna buy, Rehan? Crackers or chip? Chips? Crackers. You know, they eat chips. Oh, and zippers. Oh, crackers and zippers. Alright. So you gonna sharing with Adek Ziad? Alright. Oke, kemarin kan ada gua bahas. Oke, one for Rehan, one for Rehan. Oke, alright, sure. Oke, bro, kemarin kan gua ada bahas tuh mengenai pendidikan yang ada di Indonesia. Mengenai ada videonya Agung Hapsah gitu yang bilang pendidikan di Indonesia itu ketinggalan 128 tahun, bro. Cuman dia di akhirnya itu ada ngasih solusi gitu, solusi praktis untuk bisa ngejar ketinggalan itu gitu. Terus gua buat video reactionnya itu kayak vlog gitu, bro. Lu bisa lihat deh, lihat, dan gua kasih juga linknya di atas. Oke, ntar ada orang naik sepeda nih, bro, hati-hati, bro. Oke. But anyway, sekarang gua lagi ada di daerah Walnut Creek, California sekarang. Nah, ini habis sholat Jumat dan gue kebetulan kerja malam, jadi dan Rehan juga hari ini lagi free. Ya udah kita bareng berdua pergi sholat Jumat gitu. Kalau Ziad belum bisa sih pergi sholat Jumat karena nggak enak gitu, gue takut ngeganggu yang lain. Ya udah, jadi mengenai video itu, bro, banyak banget komen-komen yang positif, komen-komen yang negatif juga. Terus juga banyak juga yang langsung DM ke Instagram gua dan langsung cerita gitu gimana sebenarnya mengenai cerita dia di sini gitu. Dan gua mau ceritalah mengenai sedikit komen-komen yang ada di DM gitu. Dan gue udah bilang juga, ini kata dia kalau diposting nggak apa-apa, cuman ya jangan kasih tahu ya namanya saya gitu. Saya juga nggak enak sama teman-teman SMA saya gitu. Oke, dari DM gitu dia cerita dia itu adalah anak yang berprestasi gitu di zaman waktu dia itu SMA. Oke, waktu dia berprestasi dia dapat ranking terus, ranking 1, 2, 3, 1, 2, 3, sehingga ya udah itu jadi kesayangan guru dan jadi andalan lah dari sekolah dia itu untuk ngangkat nilainya dia gitu kan. Dan akhirnya dia itu miris gitu ceritanya. Dia itu miris cerita dan dia sedih gara-gara waktu zaman di suatu ujian, nggak tahu tuh ujian apa, gue nggak nanya. Dia itu disuruh sama gurunya untuk ngebagiin soal dia ke teman-teman satu kelas dia, bro, sama gurunya dia. Ini gue nggak tahu kenapa misi gurunya itu sampai bisa kayak gitu. Gue rasa itu semua guru sih nggak kayak gitu, bro ya. Gue yakin banget guru-guru Indonesia itu udah nggak ada lagi main-main kecurangan seperti itu gitu. Nah, yang gue mau bahas sekarang, bro, apa sih sebenarnya motif-motif guru itu gitu supaya buat mau sharing nilai sama anak-anak lain gitu. Ya terkesan sesuatu itu hanya dinilai dengan
suatu nilai suatu mata pelajaran, dan suatu itu nggak dinilai dari akhlak dan gimana proses dari sesuatu itu, bro. Gua mungkin ada kepikiran juga, bisa jadi kemungkinan ini, bro ya, suatu sekolah itu dinilai dari rating grade-nya, itu ada grade A, B, C, itu dari kumulatif nilai dari anak-anaknya gitu. Jadi bisa jadi komponen untuk menilai suatu sekolah itu yang salah, bro. Bisa kemungkinan, bro. Oke, lihat ini sekarang gua lagi ada macet nih. Oke, di lelah. Oke, Rehan, this traffic jam in front of us, Rehan. See that? This traffic jam in front of us. Yeah, traffic jam, we have to be careful. We have to follow the line, that means. Terus, bro ya, gua nggak ngerti nih salahnya di mana. Kenapa kok jadi mental guru-guru malah jadi ngedownin anak-anak dan tidak berbuat jujur gitu menurut gua. Cuman gue yakin nggak semua guru-guru kayak gitu. Guru-guru juga manusia juga, bro. Ada mungkin, nggak tahu lah, gue masih mencoba berpikiran positif, bro, mengenai itu. Karena ya kalau pikiran negatif kita nggak bisa maju sih menurut gue ya. Cuman kita harus cari solusi nih kalau kayak gitu. Dan akhirnya si orang yang nge-DM ke gue itu, dia bilang kalau dia itu, ya ada mirisnya itu, dia kayak males gitu dia untuk bisa sekolah ke Indonesia, dan dia itu bakalan punya anak, dan dia itu bercita-cita bakalan sekolah ke luar negeri, sekolahin anak gitu, supaya lebih apa sih, lebih bagus lah menurut dia, seperti itu kan. Ya udah, kalau gue sih fair aja sih kalau dia bisa berpikiran kayak gitu, karena ngeri juga sih kalau gue sih anak gue bisa diajarin nggak kejujuran seperti itu, padahal kita di rumah udah mewanti-wanti kejujuran kan. Gue belok kiri dulu, bro. Sorry, bro, nih karena gue nggak biasa multitasking, bro. Jadi kita udah gini. Oke, dan satu lagi ada juga yang komen di YouTube gue itu, dan itu setuju banget kalau tingkat kecerdasan seseorang itu nggak bisa dinilai dari nilai doang, karena kreativitas itu nggak bisa dinilai dengan nilai gitu. Dan sistem pendidikan Indonesia itu kayak tidak menyalurkan kreativitas gitu pada anak-anaknya gitu kan. Dan gue itu pernah cerita di sini sama salah satu tamatan SMA yang ada di Amerika, dan sekarang dia lulus, udah masuk ke kuliah sih sekarang. Dia bilang untuk sesuatu masuk ke universitas itu, faktor yang dibutuhin itu nggak cuman tes tulis, nggak cuman apa, cuman dia ngelihat dari pada waktu high schoolnya anak itu gitu. Dilihat gimana keaktifannya anak itu, gimana dia itu dalam berorganisasi, ada poin plusnya, dan dia itu bisa menulis gitu. Ada disuruh buat paper, dan papernya itu harus dicantumin untuk bisa ngelamar ke suatu universitas gitu. Nah, jadi yang dilihat nilai di Amerika itu nggak cuma nilai pada saat lu ujian masuk kuliah doang. Kalau zaman gua dulu kan namanya SPMB gitu. Kalau sekarang kan apa sih namanya? Gua nggak update lagi gitu, bro. Dan dia itu ngelihat semua nilai kumulatif dari zaman dia itu high school atau SMA. Which is kita tuh udah harus serius dari zaman kelas 1 SMA, bro, di sini, bro. Harus serius dari zaman kelas 1 SMA. Oke, gua mau belok ke kanan. Oke. Gua mau missing belokan, bro. Dan dilihat juga dia ada buat ngambil ekskul lagi di luar, dan ekskulnya itu ternyata juga ada nilainya yang untuk nge-support dari dia itu masuk ke universitas, bro. Akhirnya sekarang dia masuk ke Universitas UC Irvine. UC Irvine itu ada di daerahnya dekat Los Angeles sana. Masuk di bidang kedokteran, dan itu tuh bener-bener sekolah yang bisa dibilang, bro ya, itu kayak top 5-nya ada di Amerika sini, dan gue rasa itu masih top 10-nya ada di dunia gitu untuk kedokteran dia gitu.
Dan sehingga anak itu memang nggak ditutup gitu. Jadi misalnya lah, lo kalau misalnya jago di bidang-bidang, misalnya di bidang kreativitas, misalnya juga di bidang olahraga gitu, itu bagus banget bisa ada kesempatannya untuk lo masuk ke universitas seperti itu. Misalnya nih, kalau gue kan ngikutin di sini basket di Amerika, yang dilihat itu gimana ada anak yang berpotensial di olahraga gitu. Jadi benar-benar mereka itu bisa berprestasi dari olahraga dan bisa direkrut dari universitas-universitas. Malah universitas-universitas yang ternama itu yang langsung coba ngerekrut anak-anak yang punya potensi-potensi di bidang olahraga ini gitu. Dan dari sana juga itu kesempatan dia untuk masuk ke profesional. Jadi memang di sini sistemnya udah kompleks juga sih ya. Bukannya, gua rasa bukan cuman sistem pendidikan doang yang harus diperbaiki, cuman juga sistem perekrutan atlet, juga sistem dari perekrutan dari tenaga seni seperti itu. Dan gue yakin di Indonesia bro udah bisa sih. Gue yakin banget kita walaupun tertinggalan katanya 128 tahun, kita masih tetap bisa ngejar bro, menurut gue bro. Karena yang gue rasain sekarang, gue ini banyak belajar segala macam itu otodidak, itu malah dari internet gitu, dari YouTube. Gue bisa, misalnya gue bisa bagian ngedit YouTube kayak gini emang dari YouTube, dan which is itu bisa dapat penghasilan juga gitu kan. Dan banyak lagi lah yang kreatif lain, atau lo bisa belajar mengenai dari online, kayak ada Khan Academy, ada Udemy. Lo bisa ngambil kursus apapun dari internet sekarang, asal lo ada resource dan bisa bayar duitnya, dan banyak juga yang gratis gitu. Semua segala macam ada di YouTube bro. Lu mau belajar dari engineer, jadi U-turn engineer kayak gua gini, semua ada di YouTube. Gua seriusan, orang ada aja gitu nge-share di YouTube gitu. Lu mau jadi apa aja, lu sampai gua pernah cerita gitu sama temen gua yang dia itu dokter bedah gitu kan, sampai cara operasi bedah otak itu ada juga share di YouTube gitu. Lu sekarang tinggal mau belajar atau enggak, dan lu sekarang punya kesempatan untuk dapat experience atau enggak gitu, dapat kesempatan atau enggak gitu. Semuanya itu tinggal lu itu sekarang punya resource internet, dan satu yang paling penting punya resource waktu. Oke? Jadi kita nggak cuman mau komplain ke pemerintah, kita juga nggak cuman komplain mengenai wah kenapa ini nggak diperbaiki, kenapa ini. Sebenarnya kita sendiri bisa bro berlari sendiri tanpa harus tergantung dengan pemerintah gitu. Menurut gua pemerintah udah, gua rasa sih, dan gue yakin sih udah aware banget gini, udah kebakaran jenggot lah dengan orang-orang Indonesia yang punya concern tentang pendidikan gitu. Mereka nggak diem doang bro, juga lagi mikir nih sekarang nih, lagi mikir mengenai pendidikan ya. Karena memang budget dari pendidikan APBN itu gede banget dikasih untuk pendidikan, karena ya pendidikan itu penting banget. Generasi kita nggak cuma generasi kita doang bro, generasi kita itu adalah generasi setelah kita bro, untuk kita maju. Oke? Gue udah nyampe di sini, sekarang mau cari parkiran bro ya. Alhamdulillah kita nyampe. What do we say Rehan? Oke bro, itu aja video gua tentang pendidikan yang ada di Amerika dan Indonesia. Dan gue masih yakin banget Indonesia itu bisa maju tentang pendidikan. Kita nggak ketinggalan bro, walaupun ketinggalan 128 tahun kita masih ngejar. Masih ada internet, tenang bro, masih ada internet. Gue belajar semuanya dari internet. Lu bisa pergi kemana aja, lu bisa belajar pergi ke bulan dari internet. Gue seriusan, belajar ke bulan, pergi ke internet. Apalagi pergi ke luar negeri bisa belajar dari internet. Apalagi cuman mendapatkan pendidikan sendiri gitu dari internet semua. Dan gue masih yakin kita masih bisa maju bro. Oke, thank you so much. Dan itu aja video gue singkat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe bro ya.